Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan sesuatu bagaimana cara meningkatkan wadah batin. Karena wadah batin itu sangatlah penting kalau menurut saya. Kenapa? Ketika kita mengamalkan suatu asma yang energinya sangat besar, ketika wadah batin dan tempat kita tidak memiliki kapasitas standarisasi untuk mengisi tampungan energi tadi, maka energi tadi tidak akan selaras dengan diri kita. Di saat energi kita tidak selaras, maka akan terjadi gelombang elektromagnetis, akan terjadi goncangan jiwa. Itu membuat orang, bisa saja orang tadi karena energinya tidak selaras, maka akan membuat pikirannya tidak tenang, hatinya tidak damai, seperti itu. Dan inilah pentingnya menurut versi saya wadah batin, seperti itu. Cara meningkatkan wadah batin ini banyak caranya, tapi saya tulis ada beberapa yang sangat relatif untuk dijalankan. Simple, sistematis, seperti itu. Yang pertama adalah banyaki beribadah, karena ibadah itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tarakas sholata muta'amidan faqad kafara ziharo." Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia dihukumkan kafir secara nyata. Nah, ini adalah di sini kita harus bisa membedakan antara kewajiban dengan peraturan. Nah, di sini banyak beribadah tadi konteksnya adalah kita ambil saja posisinya yang enak saja adalah kita menjalankan kewajiban, yaitu sholat lima waktu, seperti itu. Itu sangat lumrah sekali kalau menurut pandangan seperti itu. Tapi banyaknya orang sholat beribadah tapi makam batinnya tidak besar. Nah, itu esensi wadah batin tadi adalah tidak hanya ibadah yang diwajibkan, tapi juga kita menjalankan ibadah dalam segi hal menambah porsi ibadah kita tadi dengan berselawat, seperti itu. Banyak-banyakilah baca selawat Nabi Rasulullah SAW, seperti itu. Yang selanjutnya adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Zikir tadi adalah sebagai esensi jimat. Ini yang dinamakan zikir, itu adalah sebagai jimat kita. Simbolisnya adalah karena kita meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati apa yang kita percayai, la yang jamus kalimat sada, yaitu dua kalimat syahadat. Ketika kita mempercayai dua kalimat syahadat tadi, bukan hanya mempercayai tapi meyakini dan kita menjalankan, dan dengan keyakinan sejati, maka hidup kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat, seperti itu. Kalau orang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, itulah orang yang sakti mantraguna. Sakti artinya adalah orang yang selalu diberkati. Mantraguna adalah manusia yang inderanya berguna, mengayomi, memanusiakan manusia, mengajarkan hal-hal yang baik, dan mengarahkan sifat-sifat ketuhanan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sedekah. Karena sedekah ini adalah ketika kita bersedekah, konsepnya adalah kita mengeluarkan kiparat diri kita, atau kalau bahasanya sih kesialan, seperti itu. Jadi seoganya seperti ini. Orang yang bersedekah itu pertama memanjangkan umur, seperti itu. Itu karena apa? Karena dia bisa bersedekah, makanya umurnya panjang, seperti itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada umatnya yang minta doakan kepada Nabi Musa. Singkat cerita, pengen menjadi orang yang kaya, ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didoakan oleh Nabi Musa dengan perantara beliau, dengan wasilah beliau berdoa. Ternyata orang ini kaya dalam waktu 3 tahun saja, kata Allah. Setelah dia mengetahui kekayaan dia itu hanya bertahan 3 tahun, dia bersedekah terus menerus. Secara tidak langsung dia membuka pintu-pintu kerejekian, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang tadinya mau memiskinkan dia,
enggan dan malu, malah menambah, memberikan kelimpahannya kepada umat Nabi Musa tadi, dan siogianya setelah 3 tahun dia tetap kaya dan bahkan menjadi kaya seperti itu. Itu singkat cerita. Yang selanjutnya adalah berkasih sayang dengan makhluk Allah, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Di sini esensi berkasih sayang konotasinya adalah ketika kita menyampaikan kasih kepada makhluk, maka makhluk tadi akan menyampaikan energi vibrasinya ke kita. Seperti itu secara tidak langsung. Kita memberikan makan ke kucing, maka kucing itu akan menyedot energi negatif dalam tubuh kita. Itu secara tidak langsung. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah menahan hawa nafsu. Di sini kita menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak seperti itu. Salah satunya adalah hawa nafsu yang dikatakan guru saya itu adalah hawa nafsu apa ya? Hawa nafsu sifat hewaniah. Nah, itu bahimah. Seperti itu, bahimah itu adalah sifat hewani. Lihat, hewan itu makan tidur saja. Setelah makan tidur melakukan hubungan suami istri, itu saja. Tidak ada meningkatkan integritas kehidupannya. Nah, kalau kita cuma hanya mengumbar hawa nafsu saja tanpa melakukan kebaikan ibadah, cuma makan tidur begitu saja, itu adalah orang yang hanya mengumbarkan hawa nafsu sebetulnya. Tuh. Jadi di sini kita seyogianya menahan hawa nafsu. Arti menahan di sini adalah menahan dari pola pikir yang negatif, hati yang negatif, seperti itu. Yang selanjutnya adalah hilangkan sifat hubud dunia atau cinta dunia. Di sini kita harus garis bawahi, yang dinamakan orang hubud dunia itu bukan orang yang mengejar, tapi hanya dibedakan. Kita tidak boleh cinta dunia, tapi kita boleh mengejar dunia, seperti itu esensinya. Jadi jangan salah paham. Yang terakhir adalah membantu sesama. Nah, membantu sesama ini adalah kita membantu tidak hanya uang, tenaga pun kita juga bisa bantu. Bersosialisasi, memberikan ide-ide kreatif kita kepada orang lain, itu juga sifatnya membantu, seperti itu. Itu saja dari saya. Itu adalah materi-materi bagaimana meningkatkan kadar batin tanpa amalan, tanpa baca-baca asma, tanpa baca-baca kosam. Cara seperti ini adalah sangat luar biasa karena ini adalah dari guru-guru saya. Seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan ini sebagai referensi buat Anda. Perkataan saya ini diolah lagi, dikaji lagi, jangan ditaguk bulat-bulat, ya. Dikaji lagi, diolah lagi, gitu, seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.